Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu kembali dengan kami di Sentro Arts Marin Royan. Hari ini hari Minggu, sore hari, tanggal 10 Mei 2020. Kita semua sudah berpuasa menginjak hari ke-17. Dan hari ke-57 kita semua di rumah karena corona masih melanda seluruh dunia. Sore hari ini, kami dari Sentro Arts Marin Royan akan membunyikan terjemahan firman-Nya Allah dalam surat yang berjudul Para Penyair atau Asy-Syu'ara pada surat ke-26 juz 19 dengan 227 ayat. Nanti kita semua akan dibawa oleh Allah pada waktu entah berapa ribu tahun yang lalu, dalam suasana ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja tidak ketinggalan tentang neraka, surga, dan di dunia yang ada setan, tentang para penyair, dan yang sangat memalukan saat ini, yang lagi viral di seluruh dunia, yaitu pernikahan sesama jenis atau homoseks. Ternyata Allah di dalam Al-Quran sudah mengatakannya. Insya Allah nanti pada ayat 165. Ayat-ayat ini oleh Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Ar-Ruh Al-Amin, Malaikat Jibril yang duduk di depan Nabi Muhammad, yang hanya berjarak 2 kali panjang busur panah. Al-Quran yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. To sin mim. Tilka ayatul kitabul mubin. La'allaka bahi'un nafsaka ala yakunu mu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama dari Asy-Syu'ara atau para penyair. To sin mim. Hanya Allah yang mengetahui terjemahannya. Ayat kedua, inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Jika kami menghendaki, nescaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran
maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokkan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu, Dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Ayat ke-10, terjemahan dari surat Asy-Syu'ara atau para penyair. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku, sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku, sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman dalam ayat ke-15 dari surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Ya Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia Musa berkata, aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf. Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya. Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Dia Fir'aun berkata, sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti. Dia Fir'aun berkata, sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Dia Musa berkata, apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata? Dia Fir'aun berkata, tunjukkan
sesuatu bukti yang nyata itu jika engkau termasuk orang yang benar. Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Ayat ke-34 terjemahannya dari Asy-Syu'ara atau para penyair. Dia Firaun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, sesungguhnya dia Musa itu pasti seorang pesihir yang pandai. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan? Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir. Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan. Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua, agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang. Ayat ke-41 dari surat Asy-Syu'ara atau para penyihir. Surat Allah, firman Allah pada surat ke-26. Ayat ke-41 terjemahannya. Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Firaun, apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang? Daya Firaun menjawab, ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku. Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Firaun, pasti kamilah yang akan menang. Ayat ke-45 terjemahannya. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Dia Firaun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatamu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semua-semuanya. Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kemudian Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Firaun berkata,
Sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Ayat ke-59, terjemahan dari surat Asy-Syu'ara atau para penyair. Firman-Nya Allah dalam kitab yang suci Al-Quran. Ayat ke-59. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul." Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ayat ke-69 dari surat Asy-Syu'ara atau para penyair, terjemahannya. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Dan dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu, musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku. Maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali." Ayat ke-78 dari surat Asy-Syu'ara, terjemahannya. Yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku,
dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian." Ayat 84 dari surat Asy-Syu'ara atau para penyair, terjemahannya sebagai berikut. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Buah tutur yang baik. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, "Di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu dan menolong diri mereka sendiri?" Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka, "Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat penolong, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab." Ayat 102 dari surat Asy-Syu'ara atau para penyair, terjemahannya 102 sebagai berikut. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ayat 105, terjemahan dari surat Asy-Syu'ara atau para penyair 105. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah
dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang yang hina? Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku. Ayat ke-118 terjemahannya sebagai berikut. Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Ayat 123 dalam surat Asy-Syu'ara atau para penyair. Kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepadaku. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
Ayat ke-133 terjemahan dari surat Asy-Syu'ara. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, sama saja bagi kami apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab. Ayat ke-139 dari surat Asy-Syu'ara, terjemahannya sebagai berikut. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.